Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome to Learning Journal Core Value ASN Adaptive. Sebelum memasuki materi kali ini, perkenalkan saya Dian Rahmayanti Rifai, peserta Latsar CPNS 2022, gelombang 3, angkatan 10, golongan 3, kelompok 1. Apa sih adaptif itu? Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Organisasi adaptif adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Fondasi organisasi adaptif dibentuk menjadi 3 unsur dasar, yaitu yang pertama unsur landscape, terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Unsur yang kedua adalah pembelajaran, yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Dan yang ketiga adalah unsur kepemimpinan, yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Berikut tabel perbedaan organisasi birokrasi dan organisasi adaptif. Bisa kita simpulkan dari tabel ini bahwa organisasi birokrasi cenderung mekanistik, bercirikan yang otoritas atau kewenangan yang tersentralisasi atau diselenggarakan oleh kelompok kecil dalam level elit organisasi. Sebaliknya, organisasi yang adaptif akan lebih cenderung menyebarkan fungsi kewenangan ke berbagai lini organisasi. Perbedaan ini akan terlihat dalam kecepatan merespon perubahan lingkungan. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individual dan organisasi adaptif adalah situasi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Johansen mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA, disebut dengan VUCA Prime, yang terdiri dari yang pertama, hadapi volatility dengan vision, dengan cara terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding, dengan cara berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Nah, hal ini membantu memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity, dengan cara berkomunikasi secara jelas. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu Anda memahami arah tim dan organisasi. Dan yang keempat, hadapi ambiguity dengan agility, dengan cara mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Buat rencana ke depan, tetapi bersiaplah untuk mengubahnya. Selain birokrasi yang adaptif, ada juga disebut dengan pemerintahan adaptif. Pemerintahan adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut sebagai pengelolaan bersama adaptif. Dalam teori capacity building dan konsep adaptive governance, Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Pemerintahan adaptif dengan demikian mengacu pada cara-cara di mana pengaturan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang berubah. Sekian learning